Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Apa kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat, diberkati dan dilimpahkan segala berkat dan kebaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Di dalam podcast Mutiara hari ini, di kesempatan kali ini kita memasuki episode yang ke-333, yang kali ini akan mengangkat judul menarik ya, yakni bahagia karena uang. Nas firman Tuhan terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2 yang berkata demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami dengan segenap kerendahan hati datang kepadamu. Memohon Tuhan agar Engkau yang menuntun dan memimpin kami secara pribadi di dalam perenungan kami akan kebenaran firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami ya Bapa, celikan setiap mata kami yang buta, supaya kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui rema kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya tertarik untuk mengangkat judul khotbah kali ini ya, judul renungan kita, bahagia karena uang. Karena hari ini terus terang saya terlalu banyak melihat ya konten-konten kreator yang tidak sedikit menunjukkan kemewahan hidup, memamerkan pencapaian-pencapaian mereka, harta benda dan segala macam yang mereka banggakan. Dan mereka menunjukkan bahwa seolah-olah inilah kebahagiaan. Kamu baru bisa merasakan kebahagiaan yang sejati kalau kamu sudah sampai di dalam titik pencapaianku, di levelku, di dalam kehidupan sosialitaku. Kalau kamu belum mencapai ini, jangan ngomong soal bahagia deh. Kadang-kadang ada orang yang bahkan mencibir. Ya, satu ungkapan yang tidak pernah saya lupakan dari seorang YouTuber yang terkenal kaya raya. Saudara silahkan menebak siapa. Saya tidak akan memberitahu. Tetapi YouTuber ini sangat membanggakan pencapaiannya, ya, karirnya dan segala macam yang ia sudah raih di dunia ini. Dan ia dengan bangga berkata, nonsen orang ngomong tentang bahagia kalau dia nggak kaya. Nonsen atau bohong semua itu. Saya lebih memilih, dia katakan, dalam sebuah sendirian. Saya lebih memilih menangis di dalam sebuah mobil Lamborghini daripada menangis di atas sepeda. Ini mungkin adalah sebuah ejekan satir ya terhadap orang-orang di luar sana yang mungkin tidak memiliki kekayaan. Ya bagaimana tidak, hari ini standar kebahagiaan itu dikatakan kalau punya uang yang banyak ya. Kalau punya uang ya kita semua punya uang. Tapi kalau banyak ya belum tentu kita semua punya uang banyak, saudaraku. Punya utang banyak mungkin iya. Tapi punya uang banyak hanya segelintir orang. Saya bahkan bisa membayangkan, saya sebagai seorang wirausaha sembari saya juga menyatakan bahwa saya adalah seorang hamba Tuhan yang memberitakan Injil atau kebenaran firman Tuhan. Saya berpikir kalau seandainya saya bekerja banting tulang dengan semangat dan dengan gigihnya pun, saya pikir saya tidak akan pernah bisa mengalahkan ya
Tuk Lau Kong, ya saudaraku, orang terkaya nomor 1 di Indonesia yang sudah menggeser posisi dari pengusaha yang terkenal dengan perusahaan-perusahaannya, yakni Bapak Prayogo Pangestu, atau duo bersaudara Michael, pemilik Bank BCA. Saya tidak akan menghayal bahwa saya bisa melampaui pencapaian mereka di dunia ini. Tapi apakah dengan mencapai strata-strata itu, kekayaan itu, menunjukkan bahwa kita mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya di dunia ini? Saya tidak setuju. Orang-orang mungkin berpikir, ya kamu bilang seperti itu karena kamu masih belum mencapai kebahagiaan saya, yang punya banyak uang ini itu dan sebagainya. Terus terang, saya nggak usah punya pencapaian seperti itu. Dengan pencapaian yang sekarang aja saya bisa beli makanan yang saya mau. Saya bisa aja beli hal-hal yang saya inginkan, hobi saya, walaupun ada lebih banyak hal yang tidak bisa saya beli karena uangnya nggak ada. Tapi dengan apa yang saya nikmati sekarang pun, saya merasa bahwa tidak ada yang bisa menggantikan sukacita, kebahagiaan yang sejati yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara mungkin bisa katakan saya ini cuma retorika semata, ya, sebuah ungkapan yang manis saja, sebuah lip service mengenai Yesus Kristus. Tidak. Ini bukan cuma basa-basi, saudaraku. Saya pernah menikmati begitu banyak makanan dan saya tidak pernah merasa bahwa bahagia. Karena makan enak sekalipun saya tidak merasa setelah makan enak hati saya happy. Saya merasa bahwa sukacita di dalam Kristus bukan karena semua hal-hal materi yang ada di dunia ini. Ini yang saya rasakan, saudaraku, ya. Karena apa? Karena saya merasakan kasih karunia damai sejahtera yang melampaui segala akal, seperti yang ada dalam Filipi 4 ayat 7. Karena kalau menurut akal, saudara akan jelas lebih bahagia ketika memiliki ini itu yang diinginkan oleh semua orang. Punya mobil mewah, punya rumah mewah, punya baju mewah, dan bisa berjalan-jalan ke luar negeri. Saya mengimpikan juga ke luar negeri, saudaraku, tapi saya nggak punya uangnya. Tapi saya juga sudah bisa membayangkan, saya nggak bahagia juga. Saya selalu membayangkan ketika saya banyak uang, ketika saya punya mobil, ketika saya punya rumah mewah, saya merasa bahwa saya nggak bahagia. Saya pikir di level itu. Karena saya sudah mencapai tingkat-tingkat level tertentu yang saya impikan. Artinya saya pengen ini saya dapatkan, saya pengen itu saya dapatkan, saya sampai pada level saya menginginkan ini saya dapatkan. Tapi tetap saya merasa saya tidak punya kebahagiaan yang tetap seperti kebahagiaan saya ketika menerima Kristus Yesus dalam hidup saya. Kebahagiaan saya sejati itu. Bahkan di saat kita menghadapi tekanan, ujian, cobaan dalam kehidupan ini, sukacita saya, kekuatan saya, semangat saya adalah karena saya tahu bahwa Yesus selalu beserta dengan hidup saya. Kalau saudara menjadi orang Kristen yang sudah sampai level ini, saya mau pastikan saudara tidak akan pernah meninggalkan Yesus untuk alasan apapun. Itu karena saudara sudah berjumpa dengan pribadinya, berjalan bersama dia. Yesus terlalu mahal, bos, untuk dijual dengan apapun atau untuk ditukarkan dengan segala keindahan dunia ini. Kalau saudara masih belum mencapai level itu, umur 30 tahun belum nikah nih. Nanti saya jadi perawan tua. Sudah, ada orang yang naksir tuh, gak seiman, gak apa-apa aja lah. Paling Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Kenyataannya, semuanya itu menunjukkan bahwa kamu gak secinta itu dengan Yesus.
Kamu gak memandang Yesus itu sebagai harta yang paling berharga bagi. Kamu menganggap ada yang lebih berharga daripada Yesus. Orang-orang yang bilang bahwa apapun pencapaian kalian, kebahagiaan itu karena uang banyak. Wah, diejek. Kalau orang gak punya uang banyak, diejek. Dianggap rendah, tidak mencapai levelnya dia. Tidak mencapai ketenaran dia. Saya pikir saya nggak mencapai ketenaran atau pencapaian apapun dunia ini. Saya sudah merasa bahagia, saudaraku. Saya sudah merasa sukacita kok. Dan saya tidak bohong dengan hal ini, saudaraku ya. Banyak orang haus akan pengakuan. Dan ini yang sedang terjadi. Ketika orang yang berpikir mereka kaya, mereka sudah mencapai pencapaian tertentu dan mereka berusaha memamerkan itu di sosial media, menunjukkan bahwa mereka berhasil dan sebagainya. Mereka punya power dan sebagainya. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa sebenarnya mereka miskin. Mereka butuh pengakuan. Mereka butuh afirmasi. Mereka butuh orang-orang yang mengakui keberhasilan mereka. Sebenarnya mereka itu miskin di dalam jiwanya. Tidak punya kebahagiaan. Dengan apapun yang dicapai, selalu merasa kurang. Nah sekarang saudara tukar deh. Orang-orang kaya, orang-orang yang berhasil. Sekarang tukar, kalau kalian dalam posisi saya, apakah kalian akan tetap bahagia? Saya yakin kebanyakan dari orang-orang yang sudah tajir melintir kaya dibawa dalam titik terendah dalam hidup mereka, sudahlah kacau balau amburadul, mungkin stres. Makanya banyak orang yang sudah jadi orang yang berhasil, sudah jadi sukses, tiba-tiba mereka mau mencapai sesuatu yang gak kesampaian, akhirnya jatuh miskin. Di situ mereka stres, ada yang bunuh diri, ada yang jadi gila, ada yang mau jadi anggota dewan tapi gak dapet lalu jadi gila, stres, telanjang jalan kemana-mana. Karena apa? Ya itu tadi, sukacitanya dari dunia ini, bukan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak sedikit bukan di sosial media orang-orang berusaha mendapat pengakuan. Mereka berusaha pengen mendapatkan exposure, memuaskan hasrat mereka untuk menerima komplimen-komplimen dari siapapun. Pengakuan-pengakuan ini menunjukkan bahwa kalian itu tidak memiliki sukacita yang tetap di dalam hati. Semuanya bergantung kepada harta, tahta, dan jabatan. Dan cinta mungkin, saudara ya. Pembuktian bahwa saudara memiliki kebahagiaan sejati ialah di titik balik. Ketika kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, apakah kita tetap bersuka cita? Hari-hari ini orang tampaknya menjadikan tren meninggalkan Yesus untuk meraih dunia ini. Kalau saya sih gak pengen, saudaraku ya. Siapa yang rela kehilangan nyawanya untuk Yesus, maka ia akan memperolehnya kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini mungkin mengalami tekanan berat, mungkin mengalami stres berat, memikirkan kegagalan, kebangkrutan, omset yang turun dan sebagainya. Taruh pengharapanmu bukan pada materi di dunia ini, saudaraku. Taruh pengharapanmu kepada Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan engkau. Engkau pasti akan selalu bersukacita ketika engkau meletakkan bukan ambisi meraih seluruh dunia ini, tetapi engkau meletakkan imanmu yang begitu rupa, yang sederhana.
Seperti doa Tuhan Yesus, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, satu sisi apakah saya mengatakan ambisi itu salah? Kita lihat lagi nih ambisinya seperti apa. Kalau saudara berambisi mengejar kekayaan, Alkitab atau firman Tuhan berkata, ada orang menderita oleh karena mengejar kaya. Tetapi kalau saudara memikirkan yang tidak terlalu tinggi, yang simpel-simpel saja dalam hidup ini, bukan berarti saya bilang mengendorkan kerja keras ya. Kalau engkau punya tugas tanggung jawab, maka engkau harus mengerjakan segala yang dipercayakan Tuhan itu dengan maksimal. Dipercayakan Tuhan itu artinya apa yang jadi job deskmu, apa yang jadi tugas tanggung jawabmu di kantor mungkin dimanapun, sesuai dengan profesimu, itu adalah kepercayaan Tuhan. Kepercayaan atasan, kepercayaan bos adalah kepercayaan Tuhan. Kerjakan itu dengan penuh sukacita. Saudaraku ya, saya tidak menentang orang-orang yang pengen berhasil atau sukses, tapi saya percaya firman Tuhan di dalam perjanjian lama ada berkata bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Saudara ya, kaya di sini juga luas maknanya. Kalau kita membanding-bandingkan kaya itu seperti si A atau si B, orang-orang yang kelihatannya sukses dan berhasil, saya pikir itu tidak adil ya. Karena bagi saya sebuah makna kekayaan itu di dalamnya tuh ada sukacita juga yang berlimpah-limpah. Kekayaan yang sejati itu adalah kekayaan yang kita raih di dalam Yesus Kristus yang merupakan harta yang sejati. Firman Tuhan berkata bahwa ada seorang yang sedang menggali sebuah ladang, kemudian ia beroleh harta, kemudian dia kubur kembali dan dia membeli ladang itu. Saudara, ketika saudara berjumpa dengan Yesus, harta saudara yang sejati, harta terbesar, segala hal yang dunia ini tidak akan ada artinya bagi saudara. Maka saya terus terang Bapak Ibu Saudara, selama saya mengikuti Tuhan, saya berpikir bahwa ya kehidupan yang saya jalani ya begini-begini saja. Tidak berkekurangan, iya. Khawatir kadang masih ada, tetapi saya melihat pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Semuanya seperti easy going. Saya jalani dengan penuh sukacita. Mungkin orang-orang kan berkata, oh kamu tidak punya target. Enggak, saya punya target. Saya punya impian, saya punya sasaran, saya punya tujuan. Tapi ada di mana perjalanan kehidupan saya harus memprioritaskan level-level tertentu dalam hidup ini ya. Ketika saya dipercayakan anak oleh Tuhan, ya, saya harus sedikit banyak mengurangi intensitas saya pada pekerjaan dan mulai memfokuskan kepada anak saya, memberikan perhatian. Seperti itu. Jadi saya tetap bekerja dengan apa yang Tuhan percayakan, tapi saya juga meluangkan banyak waktu saya untuk anak. Ketika anak kedua kami ini sedang menjelang mau lahiran, saya pun ya bersedia untuk akhirnya mengistirahatkan usaha saya. Tapi kalau Tuhan mempercayakan lagi berkat-berkatnya, saya kerjakan dengan penuh sukacita, saudaraku. Tapi bagi saya, prioritas saya saat ini adalah anak dan istri. Dan saya melihat pertolongan Tuhan selalu menyediakan dan mencukupkan keperluan kebutuhan kami. Kami bersukacita. Kami bahagia. Hari ini saudaraku ya, dulu ya, saya pernah membayangkan. Saya pengen tinggal di luar negeri. Di masa tua saya pengen tinggal di Switzerland. Di Swiss ya. Atau di Sweden, di Swedia, seperti itu. Pokoknya negara-negara yang pemandangannya indah dan rate kebahagiaannya tinggi, seperti itu. Males tinggal di Indonesia rasanya. Tapi suatu ketika saya nonton ada sebuah acara ya jalan-jalan ke luar negeri dari orang Indonesia ya. Mereka jalan ke luar negeri dan di situ mereka mencoba
makanan-makanan yang ada di Eropa. Berapa banyak di antara mereka merasa bahwa makanan di Eropa itu nggak cocok dengan lidah kita orang Indonesia. Bahkan ada makanan yang aneh seperti makan ikan busuk. Ya, yang mungkin difermentasi seperti itu dan dimakan sambil bau seperti itu. Memang ada sih makanan kami orang daerah yang seperti itu, hasil fermentasi ya. Dan itu memang sih cocok-cocokan lidah saudaraku dan hidung tentunya. Dan pembawa acara ini ketika dia makan ikan herring itu, kalau tidak salah namanya ikan herring ya, dia langsung muntah karena baunya sangat-sangat amis, bau busuk juga, tidak enak, tidak cocok. Setelah saya melihat itu, saya mengurungkan niat saya untuk punya masa tua di luar negeri. Saudaraku, saya bayangkan bahwa saya juga mikir, saya jauh dari teman-teman, saya jauh dari keluarga, apa enaknya hidup di luar negeri. Dan saya mulai mengurungkan niat saya, saudaraku ya. Dulunya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan aku kesempatan untuk masa tua di luar negeri. Sekarang aku membatalkan niat itu, saudaraku. Saya mulai merasa bahwa kebahagiaan, karena saya sudah ya 44 tahun, saudaraku ya, hidup di dunia ini. Semakin tua, semakin dewasa, mungkin ambisi sudah mulai turun, ego sudah mulai turun, dan kebijaksanaan mulai naik, saudaraku. Tapi di situ juga saya merasa bahwa sukacita saya bukan karena punya uang banyak. Sukacita saya bukan karena pencapaian. Kebahagiaan kita itu adalah ketika kita berdamai dengan kenyataan dan bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan. Saudara punya istri, punya anak, bersyukur. Melihat mereka sukacita, tidur nyenyak, bahagia, bersyukur. Sesederhana itu. Ya, saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudara, semuanya baru akan saudara rasakan ketika saudara mengalami yang namanya kasih Tuhan dalam hidupmu. Engkau tidak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan yang sejati kalau engkau tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya tidak bisa menjelaskan atau mendeskripsikan seperti apa perjumpaan pribadi ini. Tidak sekonyong-konyong lalu kita memandang atau melihat Tuhan secara physically berdiri di hadapan kita. Perjumpaan pribadi bagi saya adalah ketika saya hati dan pikiran saya serahkan kepada Tuhan. Dan saya merasakan kasih-Nya dalam hidup saya. Saya menjadi anak, saya menjadi kepunyaan, saya menjadi kesayangan Tuhan. Seperti itu, saudaraku. Saya mengalami pemulihan. Inilah sukacita yang sejati. Orang-orang di luar sana boleh mencibir saudara yang mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi Tuhan Allahmu tidak akan memandang hina engkau. Saya percaya, saya selalu percaya, saudaraku. Semua aktor, orang-orang ternama, aktris di dunia ini yang hebat-hebat, public figure yang kita kagumi di dunia ini, suatu saat nanti mereka juga akan melihat dan iri dengan saudara. Ketika engkau berjalan digandeng oleh Tuhan Allah, dekat dengan Dia, masuk ke dalam kerajaan-Nya. Saudaraku, itu sukacita yang saya tidak bisa gambarkan. Menjadi milik kepunyaan Tuhan. Anak-anak Tuhan, putra-putri Raja. Bersyukurlah hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Bersyukurlah dan jangan lupa untuk menaikkan pujian dan syukurmu di hadapan Tuhan senantiasa. Tuhan Yesus kiranya memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah melimpahkan berkat rahmat dan kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau memberikan kami hikmat dan pengertian melalui kebenaran firman-Mu. Bapa, kami percaya Engkau menuntun kami pribadi lepas pribadi, agar mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Mengalami pemulihan terobosan, mengalami hikmat pencerahan ilahi, di mana setiap mata kami dicelikan dan kami boleh mengalami kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sehingga di tengah dera, di tengah penderitaan, di tengah aniaya, di tengah
ketidakadilan apapun di dunia ini, saudara bisa tetap mengucap syukur dan memuji Tuhan Allahmu dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tolong tuntun kami, mampukan kami untuk hidup di dalamnya Bapa. Dengan segenap kerendahan hati kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.